Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Nurwanita dengan NIM 223141157, kelas 1E PGMI. Pada video yang saya buat saat ini, guna menyelesaikan tugas UTS Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis tulisan. Jenis-jenis tulisan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu teks sastra dan non-sastra. Di sini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tulisan non-sastra. Jenis-jenis tulisan non-sastra yaitu yang pertama, teks eksposisi, yang kedua, teks deskripsi, yang ketiga, teks narasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang teks eksposisi. Apa sih teks eksposisi itu? Teks eksposisi disebut juga sebagai paparan. Teks eksposisi adalah jenis karangan yang menjelaskan pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan para pembacanya. Teks eksposisi dapat dikatakan sebagai tulisan mengenai cara-cara untuk menguraikan, menjelaskan, mendefinisikan, serta membandingkan dan menafsirkan. Karangan eksposisi bersifat menjelaskan sesuatu hal secara objektif, yang berarti dalam penulisan teks eksposisi harus menyajikan topik yang faktual. Adapun langkah-langkah dalam menulis karangan eksposisi antara lain, yang pertama, menentukan topik yang akan disajikan. Yang kedua, menentukan tujuan eksposisi. Yang ketiga, membuat kerangka yang lengkap dan sistematis. Yang keempat, isi kerangka karangan eksposisi sesuai dengan tujuan yang diharapkan penulis. Yang kelima, mengembangkan kerangka eksposisi sesuai dengan kerangka karangan. Yang keenam, agar karangan eksposisi dapat diterima oleh pembaca, paparannya harus disertai contoh, gambar, dan lain-lain yang dianggap perlu. Adapun judul untuk karangan eksposisi yang baik yaitu yang pertama, judul sesuai dengan isi karangan. Yang kedua, judul diusahakan sesingkat mungkin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks deskripsi. Apa sih yang dimaksud teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang menggambarkan suatu objek berupa orang, benda, tempat, kejadian, dan sebagainya dengan kata dan dalam keadaan yang sebenarnya. Adapun syarat karangan deskripsi yang baik dan efektif antara lain, yang pertama, paragraf deskriptif memiliki satu gagasan utama. Yang kedua, koherensi paragraf tidak hanya berisi kalimat-kalimat terpadu, namun antar kalimat memiliki satu kesatuan yang berhubungan dan memiliki timbal balik sehingga membaca dengan mudahnya mengikuti alur bacaan. Yang ketiga, dalam paragraf deskriptif memiliki kelengkapan kalimat yang dapat menunjang kejelasan terhadap gagasan utama. Karangan deskripsi memiliki ciri-ciri antara lain, yang pertama, karangan deskripsi memperlihatkan detail atau rincian tentang objek. Karangan deskripsi lebih bersifat memengaruhi emosi dan imajinasi pembacanya. Yang kedua, karangan deskripsi pada umumnya menyangkut objek yang dirasakan oleh panca indera, sehingga objek yang dimaksud dapat berupa warna, benda, alam, dan manusia. Adapun unsur bahasa teks deskripsi yang perlu dipahami, yaitu yang pertama rujukan kata, yang kedua imbuhan kata, dan yang ketiga kelompok kata. Ada pula langkah menyusun karangan deskripsi. Yang pertama, menemukan tema, yang kedua, merumuskan tema yang akan ditulis, dan yang ketiga, menentukan tujuan tulisan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teks narasi. Apa sih yang dimaksud teks narasi itu? Karangan narasi merupakan suatu tulisan yang di dalamnya terkandung berbagai aspek tentang rangkaian cerita yang membentuk makna. Menulis karangan narasi yaitu menceritakan suatu kejadian secara runtut sesuai dengan urutan waktu.
Adapun ciri-ciri karangan narasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, adanya unsur rangkaian waktu atau informatif. Dan yang ketiga, adanya sudut pandang penulis. Selanjutnya, jenis-jenis teks narasi ada dua, yaitu narasi ekspositoris dan narasi sugestif. Narasi ekspositoris adalah narasi yang bertujuan untuk menggugah pikiran pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Dan narasi sugestif adalah karangan yang berusaha memberikan makna pada peristiwa atau kejadian sebagai suatu pengalaman dan cenderung memberikan kesan imajinatif. Dan mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Dan terima kasih juga yang udah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.